Kebakaran melanda sebuah gudang suku cadang motor di Jalan Rawasengon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Asap tebal membumbung ke angkasa, membuat warga sekitar panik. Gudang seluas 300 meter persegi ini pun ludes dilalap api. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran terjadi diduga akibat puntung rokok yang dibuang oleh salah satu pegawai. Jawaban warga saya, mereka pun lihat tahu-tahu ada api. Nah, mereka langsung keluar. Nah, itu tiba-tiba apinya gede. Nah, ternyata setelah warga itu menanyakan kepada orang dalam, lewat karyawannya, bahwa ada alat, ada yang mengatakan dari percikan rokok. Akibat kebakaran ini, satu karyawan mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, musibah kebakaran terjadi di Jalan Mojopahit, Gang Mutiara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kebakaran akibatkan ayah dan anak meninggal terjebak. Sementara itu 2 unit ruko di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara musnah terbakar. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Musibah kebakaran terjadi di Jalan Mojopahit, Gang Mutiara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, kobaran api berawal dari percikan api dari kabel di tiang listrik tepat di dekat rumah korban. Api kemudian menyambar ke instalasi listrik rumah korban, Suhartono, dan merembet ke 2 rumah lainnya. Suhartono dan anaknya diduga terjebak dalam kobaran api sehingga tidak mampu menyelamatkan diri. Akibatnya, ayah dan anak pemilik rumah tewas dalam musibah kebakaran ini. Terbakar mak di depan itu katanya. Aku tahu pas jam 2 kurang ya kan. Jam 2 kurang ya? Jam 2 kurang. Itulah kami angkat lah, inilah rumahnya berdeng ini kan. Udah marah kan dia jatuh ke atas sana. Udah ramai orang pada dia kan. Baru nggak berapa lama datang. Sumur minyak mentah ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan semburkan gas dan minyak mentah. Akibatnya sejumlah sungai tercemar minyak mentah hingga hitam pekat. Kalau minyak tidak ditampung lagi di tapan, beli minyak tidak ditampung, bak selain besok bayar dalam sungai. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di bantaran sungai semburkan gas dan minyak mentah dengan ketinggian 10 meter lebih. Semburan minyak mentah mencemari Sungai Dawas dan Sungai Parung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga setempat dan luar desa berdatangan mengambil minyak mentah yang mengalir ke sungai dan dikumpulkan ke dalam. Warga sehari bisa menghasilkan 10 jerigen dijual ke penampungan dengan harga kisaran Rp90.000 bahkan Rp100.000 per jerigannya. Polisi melakukan penyelidikan di lapangan dan memburu pelaku pemilik lahan dan pemilik sumur yang kabur usai kejadian sumur milik pelaku menyemburkan gas dan minyak mentah ke sungai. Sehari tentu ada yang dapat istilahnya 15 jerigen sampai jam 4 itu. Ada yang dapat 10 jerigen. Berapa jerigen berharga? 90. Tim gabungan BPBD, TNI, Polisi, dan Ditreskrimsus Polda Sumsel turun langsung ke lokasi sungai untuk dilakukan pembersihan minyak hitam yang mengambang mencemari sungai. Kemarin sudah ngecek lokasi, sekarang penyelidikan terkait untuk tersangka pemilik lahan dan pelaku, khususnya pemilik sumur yang diduga mencemari lingkungan tersebut. Warga diimbau agar tetap waspada akan bahayanya minyak mentah jika menyambar. Larangan pun dilakukan pihak terkait, terutama tidak menyalakan api atau merokok. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Memasuki tahap 2 penerimaan peserta didik baru, sejumlah orang tua calon murid masih mendatangi sekolah tujuan. Mereka mencari informasi yang lebih jelas terkait sistem PPDB tahap 2. Satu persatu orang tua calon murid mendatangi salah satu SMA negeri di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu pagi.
Kedatangan mereka guna mencari informasi yang lebih jelas tentang persyaratan nilai rapot dan prestasi pada penerimaan peserta didik baru tahap 2. Selain itu, para orang tua calon murid ini masih kebingungan dengan sistem daring yang diterapkan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam pendaftaran PPDB tahap 2. Sehingga mereka pun mendatangi sekolah tujuan. Informasi PPDB tahap berapa, tahap 2 ya? Ya. Ini merasa kebingungan atau gimana, Bu? Iya, maksudnya ini ya jadi bingung gitu. Bingungnya kenapa, Bu? Ya nilainya kan kadang kontennya Jadi datang sekolah. Iya. Oke. Pengen tahu aja. Awalnya kebingungan dengan informasi yang awal mungkin mereka, tapi setelah kita simpan di berbagai sudut informasi, kemudian tim PPI juga memberikan penjelasan, komunikasi dan sebagainya tentang adanya perubahan-perubahan yang mendasar yang untuk PPDB tahun 2024. Alhamdulillah mereka sudah mulai paham gitu. Karena tahap 2 itu cukup jelas. Kita kan hanya jalur prestasi, ada prestasi rapot, paling yang nanya-nanya berapa sih nilai rapot kemarin yang diterima terendah. Diketahui pada pendaftaran PPDB tahap 2, calon murid yang tidak lolos pada tahap 1 zonasi bisa kembali mendaftar ke sekolah favorit dengan jalur nilai rapot, prestasi, afirmasi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus dan perpindahan tugas orang tua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Orang tua siswa yang tidak lolos jalur zonasi sekolah mengukur secara manual jarak menggunakan meteran. Mereka kesal karena tidak lolos dengan alasan jarak. Padahal dalam pembuktiannya jarak dari rumah ke sekolah hanya 120 meter. Oke. Jadi hook. Tinggal salah satu sini, salah satu. Kecewa anaknya tidak lolos penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Orang tua di Depok, Jawa Barat bersama relawan Dewan Kesejahteraan Rakyat atau DKR melakukan pengukuran manual jarak dari rumah ke sekolah negeri yang dituju. Sebelumnya Dina Maria, orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 Depok melalui jalur zonasi. Namun karena kendala di server, beberapa hari kemudian, Dina mencoba jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Namun saat pengumuman nama, sang anak tidak ada tertera. Saya awalnya jalur zonasi, tapi tanggal 3 pada saat itu hari Senin dan tanggal 7 karena beberapa hari nggak ada ini, baru tanggal 7 pada ke sekolahan, saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Sementara itu Ketua DKR Depok berharap pengukuran manual dapat menjadi bukti bahwa secara zonasi anak dari Dina telah lolos kualifikasi. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk gitu kan, kalau kita melihat fakta dan kenyataan bahwa pihak sekolah mau memverifikasi gitu faktual ya kan kalau ada hal-hal seperti ini. Orang tua siswa mengaku sangat keberatan jika anaknya harus bersekolah di swasta karena tidak ada biaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mesuji meringkus seorang bandar narkoba di kawasan Desa Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena penangkapan dilakukan di tengah wilayah padat penduduk. Inilah video amatir detik-detik saat tim gabungan dari jajaran Polres Mesuji
meringkus seorang terduga bandar narkoba di kawasan Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawajito Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Aksi penangkapan ini sempat menarik perhatian warga. Bahkan petugas gabungan dari jajaran Polres Mesuji terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mengubarkan warga yang berkumpul. Polisi pun selanjutnya membawa pelaku ke Mapolres Mesuji. Kapolres Mesuji AKBP Ade Hermanto mengatakan bahwa penangkapan dilakukan kepada bandar narkoba bernama Devris alias Ijut berusia 39 tahun. Dari hasil penggerbekan ini, polisi berhasil menyita 24 paket sabu siap edar seberat lebih dari 33 gram, 2 timbangan poket, 3 butir pil ekstasi, sejumlah uang tunai dan juga puluhan plastik klip kosong bungkus sabu. Tersangka sebanyak 1 orang, D alias I. Tidak. Ya. Jaringan lokal atau internasional atau nasional? Sementara kami masih lokal, tapi pengembangan tetap kita laksanakan. Nanti progresnya akan kita infokan ke media. Kini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mencari bandar besar pemasok barang haram ini kepada pelaku. Sedangkan pelaku bersama dengan barang bukti ditahan di Mapolres Mesuji dan pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Polda Kalimantan Tengah buka suara pasca insiden viral ambulans yang mengangkut pasien diberhentikan ketika rombongan Presiden Joko Widodo melintas di Sampit, Kalimantan Tengah. Polisi menyebut ambulans terhalang kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan iring-iringan Presiden. Nasib pasien temandak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Inilah video amatir yang direkam seorang sopir ambulans saat mobil ambulansnya yang tengah membawa pasien wanita dalam kondisi kritis diberhentikan aparat kepolisian saat iring-iringan Presiden Joko Widodo melintas di wilayah Sampit, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini terjadi di depan RSUD Dr. Muryani Sampit pada Rabu siang. Menanggapi video viral tersebut, Polda Kalimantan Tengah menyampaikan klarifikasi. Polisi menyebut saat kejadian mobil ambulans terhalang keramaian kerumunan warga yang menyambut kedatangan Presiden. Pada saat itu, ambulan yang mau masuk ke depan rumah sakit Muryani itu memang terhalang dengan warga. Saking banyaknya warga membludak sehingga ambulan belum sempat masuk. Dan jarak dari pengawalan itu hanya sebatas kurang lebih sekitar 10-20. Dan kami sayangkan juga bahwa supir dari ambulan tersebut tidak menyalakan rotator, sehingga dari jauh sebelumnya seyogianya bisa menyalakan rotator sehingga bisa lebih diamankan untuk segera mendahului masuk ke rumah sakit. Pasca videonya viral, sang sopir ambulans pun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat video yang diunggahnya. Saya selaku Direktur Ambulan Relawan Dompet Peduli menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 26 Juni 2024, yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis. Dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana meminta maaf. Pihaknya menyebut sesuai SOP, rombongan Presiden harus memprioritaskan mobil ambulans hingga mobil pemadam kebakaran. Peristiwa di Sampit pun akan menjadi atensi untuk seluruh jajaran pengamanan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.